Selamat datang di perkuliahan praktikum sistem operasi. Mata kuliah ini akan diampu oleh saya atas nama Ismi Alwia Musdar. Kemudian nanti saya bisa dikontak di ismialwia@karisma.ac.id. Nah, untuk praktikum mata kuliah ini, perkuliahannya itu akan berlangsung pada setiap hari Selasa pukul 13.00 sampai 14.40 WITA. Nah, kemudian jadi bahan ajarnya dan apa yang akan dilakukan setiap perkuliahan nanti bisa diakses sesuai dengan jadwal. Nah, kemudian untuk media yang akan digunakan, saya menggunakan dua, yaitu Classroom Karisma itu sendiri dan kemudian juga menggunakan Google Classroom. Nah, untuk Google Classroom-nya silakan Anda bisa bergabung di Google Classroom dengan kode Classroom ini, jadi VX3YKRM. Nanti bisa diakses di Classroom Karismanya, tinggal lihat di board announcement di sini. Jadi bisa gabung di situ. Nanti kemudian ada bahan perkuliahan dan tugas-tugasnya itu akan dilakukan di Google Classroom. Nah, kenapa tidak dilakukan di Classroom Karismanya? Jadi nanti untuk mata kuliah ini setiap praktikumnya akan menghasilkan sebuah laporan, dan itu apabila di-upload di Classroom Karisma itu biasanya kapasitasnya tidak mencukupi. Jadi saya akan membuat thread-nya di Google Classroom, nanti penguploadan laporannya akan dilakukan di Google Classroom. Nah, sedangkan untuk di Classroom Karismanya itu sendiri nanti saya akan mengupload di situ link untuk ke Google Classroom-nya untuk tugasnya, dan kemudian absensinya juga akan dilakukan di Classroom Karisma. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah ini, jadi untuk praktikumnya itu dia akan menggunakan sistem operasi Linux. Kita akan menggunakan terminalnya. Nah, contohnya di sini saya menggunakan sistem operasi Linux. Nah, untuk terminal akan diaksesnya seperti ini. Jadi kita menggunakan command line. Atau kalau misalnya di Windows pakainya yang CMD. Nah, untuk praktikumnya di sini pakai sistem operasinya Linux. Namun mungkin ada kendala bagi mahasiswa dalam melakukan praktikum, di mana mungkin hanya ada beberapa atau mungkin sebagian besar itu menggunakan sistem operasi Windows. Nah, ini ada beberapa opsi yang kemudian kalian bisa tempuh untuk kemudian bisa mengakses sistem operasi Linux. Nah, yang pertama itu bisa menginstal sendiri di laptopnya sistem operasi Linux. Yang kedua bisa menggunakan VirtualBox. Jadi VirtualBox ini sejenis sebuah software yang kalian bisa instalkan di sistem operasi, di mana nanti di dalam software ini kalian bisa menginstalkan sistem operasi lainnya. Jadi sama dengan ada komputer di dalam komputer seperti itu. Jadi di dalam sistem operasi Anda instalkan VirtualBox ini, nanti kalian bisa baca lebih lanjut referensinya seperti apa. Nah, di dalam VirtualBox ini kalian bisa menginstalkan kemudian beberapa sistem operasi atau beberapa mesin. Nah, nanti dari VirtualBox ini kalian bisa mengakses sebuah Linux. Namun kendalanya kalau misalnya VirtualBox ini, karena istilahnya Anda menginstalkan sebuah sistem operasi di dalam sistem operasi yang Anda gunakan, tentu saja dia membutuhkan resource yang lebih. Jadi kalau misalnya RAM komputer Anda di atas 4 GB itu mungkin masih bisa berjalan dengan baik, atau misalnya 8 GB. Tetapi kalau misalnya tidak demikian, itu bisa akan sangat lambat nanti menjalankannya. Nah, jadi opsinya bisa menggunakan VirtualBox. Kalau ada yang tertarik untuk misalnya mencoba sendiri menginstal Linux, nanti bisa baca caranya. Ini akan saya upload modulnya bagaimana caranya menginstalkan VirtualBox dan kemudian Linux di dalam sistem operasi, misalnya sistem operasi Windows. Kemudian ada cara lain yang bisa Anda gunakan. Nah, misalnya ada yang tidak mau menginstal VirtualBox karena kebutuhan dari praktikum ini sebenarnya hanya di command line-nya, nanti bisa menggunakan virtual machine yang bisa diakses secara online. Ada beberapa virtual machine yang bisa diakses. Di sini akan saya perlihatkan beberapa, jadi kalian bisa menggunakan ini. Nanti bisa installnya di browser. Jadi di sini saya perlihatkan
kalau ada yang mau menggunakan opsi ketiga ini dengan syarat bahwa bisa berjalan apabila Anda tersambung ke jaringan internet. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dua opsi yang kalian bisa instalkan. Jadi cukup instalkan di browser Anda, nanti Anda bisa kemudian mengakses sistem operasi Linux. Jadi yang pertama bisa pakai ini. Jadi X Linux, dia pakainya jenis distronya X Linux. Jadi distro itu adalah jenis-jenis Linux yang ada. Kalian bisa nanti baca lebih lanjut. Jadi ada X Linux, ada Slackware. Kalau yang saya gunakan ini dia adalah Linux Mint. Kemudian ada juga Linux Ubuntu yang banyak digunakan secara luas. Nah, ini kalau yang ini dia berbasisnya yang X Linux. Nah, ini Anda bisa instalkan di browser Chrome. Jadi di sini Anda nanti tinggal tekan enter, kemudian Anda bisa instalkan di Firefox. Ini tinggal kalian enter. Kalian bisa aksesnya di sini. Jadi di Office Docs, nanti linknya akan saya share di Classroom Karismanya. Jadi saya perlihatkan saja nanti cara installnya seperti apa dan cara menggunakannya. Jadi dia sejenis extension yang kemudian kita bisa pasangkan di browser yang kita gunakan. Nah, ini ada dari Office Docs. Jadi dia X Linux Online Web Extension. Nah, yang kedua nanti ada yang disebut dengan Ubuntu Free Online Linux Server. Nah, jadi ini menginstalkan sistem operasi Linux Ubuntu kemudian di Google Chrome kita, di browser kita. Nah, apa beda dari dua ekstensi ini? Jadi kalau yang X Linux Online ini nanti dia hanya berbasis terminal saja. Jadi yang tampil adalah terminal seperti ini yang kita tinggal menginputkan perintahnya, atau dia seperti tadi yang saya perlihatkan. Nah, ini dia akan berbentuk seperti ini, jadi terminal saja. Kemudian kalau yang Ubuntu Free Online Server ini dia akan seperti kita kemudian menjalankan sebuah sistem operasi. Jadi ada tampilan interface-nya seperti ini. Jadi nanti terminalnya ya tinggal diakses di interface-nya. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya, jadi karena software ini Linux ini, sistem operasi ini yang akan kita gunakan untuk praktikum sampai akhir. Jadi ya wajib kemudian Anda bisa memiliki di perangkat Anda, karena ini akan digunakan. Nah, saya perlihatkan cara installnya. Nah, untuk yang pertama saya instalkan yang X Linux yang Online Web Extension. Jadi karena di sini saya pakai browsernya yang Google Chrome, maka saya akan milih yang enter yang untuk Chrome di sini. Nah, jadi dia akan membuka Chrome Web Store, kemudian akan mengarahkan ke ekstensinya. Jadi kita tinggal tambahkan ke Chrome seperti ini, kemudian add extension. Nah, kemudian ekstensinya akan terinstall. Nah, untuk menjalankan tadi extension yang sudah kita install, maka kita tinggal klik di bagian extension di sini dan kemudian kita menjalankan terminal Linux. Open. Nah, ini akan kemudian berjalan, dia akan loading. Jadi sama dengan kita menjalankan atau membuka sebuah sistem operasi, misalnya Windows. Jadi dia akan boot seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini sudah masuk ke sistem operasi Linux-nya, ke command line-nya. Kita tinggal misalnya masukkan perintah-perintah Linux. Misalnya di sini saya mau ini bersastrut, misalnya saya tekan su. Nah, ini akan masuk ke directory home user. Seperti ini. Jadi dia dalam bentuk terminal. Nanti kita praktikumnya adalah mengetikkan komen-komen tertentu di dalam komen line ini. Jadi misalnya untuk melihat isi directory ini kita tekan ls, atau kita bisa nah ini usernya, kita akses ke rootnya. Nah, ini adalah semua folder di dalam sistem operasi Linux. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa praktikum sistem operasi ini menggunakan sistem operasi Linux? Jadi seperti yang kita ketahui, sistem operasi Linux itu dia berbasis open source, jadi kodenya terbuka. Nah, nanti untuk lebih tahu kemudian
operasi-operasi yang kemudian terjadi di sistem operasi itu lebih mudah karena dia kodenya terbuka, kemudian ada beberapa komen atau perintah yang kita bisa jalankan di Linux tapi misalnya tidak bisa dijalankan di seperti Windows yang sistem operasinya dia berbayar. Jadi dia di sini open source, nanti banyak misalnya struktur dalam sistem operasi yang kita bisa gali lagi seperti ini. Nah, ini alternatif pertama. Alternatif kedua itu adalah yang Ubuntu Free Online Server. Jadi caranya sama, kalian tinggal cari ekstensinya seperti ini. Jadi kalau misalnya mau cari ekstensi di sini More Tools, kemudian di sini Extension, nanti akan tampil ekstensi yang sudah terinstall. Nah, kalau misalnya kita mau cari ekstensi yang belum terinstall, jadi kita open Chrome Web Store seperti ini. Ini loading. Nah, kita tinggal cari ekstensi tadi yang ingin di Ubuntu. Nah, tinggal cari nanti di sini. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mau ya Ubuntu Free Online Linux Server, kita klik saja, nah, maka akan tampil ekstensinya seperti ini. Kalau ingin kita tambahkan ke browser kita, tinggal ditambahkan add to Chrome, add extension. Nah, ini sudah ditambahkan jadi Free Online Linux Server. Jadi server Linux, sistem operasi Linux yang kita bisa jalankan lewat sistem operasi. Nah, di sini ada banyak pilihannya kalau yang Ubuntu Free Online. Jadi kita pakainya yang Ubuntu Genome saja. Oke, kita tinggal pilih. Nah, seperti ini. Jadi dia pakainya yang OS Ubuntu versi 16.04. Nah, tinggal kita klik start. Kita tunggu untuk menjalankan sistem operasinya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan Anda menggunakan yang Linux ini di dalam versi untuk menjalankannya di web, itu Anda harus terhubungnya ke internet. Beda dengan kalau misalnya Anda instalkan tadi menggunakan VirtualBox, itu tidak perlu menggunakan tentu saja jaringan internet. Kalau seperti ini dia akan menjalankan sistem operasi Ubuntu-nya. Kita tunggu saja sampai sistem operasinya di load ke browser kita. Nah, sambil kita tunggu ini, saya jelaskan lagi selanjutnya untuk prosedur perkuliahan ini. Jadi tadi sudah ada gambaran bahwa kita menggunakan Classroom Charisma dan Google Charisma. Kemudian kita akan menggunakan sistem operasi Linux yang kemudian bisa diinstalkan dengan berbagai cara. Jadi bisa instalkan Linuxnya langsung di perangkatnya kalian, laptop atau desktop. Kemudian bisa pakai tadi software yang disebut dengan VirtualBox kalau Anda menggunakan sistem operasi selain Linux, misalnya Windows, tinggal instalkan VirtualBox. Nah, kemudian nanti instalkan Linux di dalam VirtualBox, atau kemudian menggunakan virtual machine seperti tadi yang saya jelaskan. Ada dua jenis dan kita menggunakan browser untuk mengakses virtual machine tersebut. Nah, kemudian untuk praktikum ini nanti di setiap praktikumnya saya akan di setiap pertemuannya saya akan mengunggah sebuah modul. Di situ ada prosedur apa yang harus Anda lakukan di dalam praktikum. Kemudian ada latihan di dalam modul tersebut yang akan harus Anda kerjakan. Nah, kemudian di setiap pertemuan akan ada laporan praktikum yang akan kalian buat. Nanti petunjuknya ada di setiap modul yang akan saya upload setiap
minggunya. Jadi silahkan dibaca nanti modulnya seperti apa. Nah, kemudian nanti dibuatkan sebuah laporan seperti itu. Nah, kemudian kalau ada misalnya pertanyaan seputar perkuliahan ini, untuk setiap pertemuannya nanti kalian bisa tuliskan di Google Classroom-nya. Nanti di situ akan saya posting sebuah thread untuk kemudian apabila Anda ingin bertanya untuk setiap pertemuannya. Nah, kemudian untuk mengakses Google Classroom, kalian mungkin sudah tahu semua bahwa untuk Google Classroom-nya Anda harus menggunakan email Karisma. Email Karisma kalian untuk bisa join ke Google Classroom-nya. Oke, ini masih load. Nah, untuk kecepatan loadingnya ini mungkin agak lebih lama karena mungkin berbeda dengan yang tadi yang hanya menampilkan command prompt saja. Kalau ini akan menampilkan tampilan interface dari Linux itu sendiri. Jadi ini tergantung dari jaringan komputer juga, internet, kecepatan internet yang akan Anda gunakan. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi setelah dia di load, maka akan terbuka seperti ini. Jadi kita punya sistem operasi di dalam web browser. Jadi kalau Anda nanti menginstalkan Ubuntu atau suatu saat Anda menginstalkan sistem operasi Linux, misalnya Ubuntu di sistem operasi di perangkat Anda, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini kita bisa lihat. Nah, untuk Ubuntu jadi menunya ada di sini seperti ini. Jadi ada LibreOffice Calc dan sebagainya. Nah, jadi sama dengan seperti kita menggunakan kita punya sistem operasi Linux. Nah, yang akan kita gunakan di praktikum ini kebanyakan adalah terminal. Nah, kalau kita menggunakan ekstensi yang ini, yang dari OnWorks, nah kita tinggal jalankannya, kita klik yang di sini menunya, kita tinggal tuliskan terminal. Jadi kita menggunakan yang terminal di sini. Nah, ini terminal. Nah, akan tampil seperti ini. Oke. Nah, di sini kita nanti bisa untuk praktikumnya tinggal diketikkan sebuah perintah yang terkait. Nah, misalnya ls untuk melihat isi direktori yang sedang aktif. Nah, ini. Jadi di dalam sini ada desktop, dokumen, ada download dan sebagainya. Atau kita bisa ketikkan perintah untuk melihat user siapa yang aktif. Jadi ini user bernama OnWorks. Atau misalnya kalau kita mau mengakses root, biasanya pakai sudo. Passwordnya server. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pakai mesin yang ini, kalau kita mau pakai di root, nanti dia password defaultnya 123456. Jadi sudoku ini perintah masuk ke root, atau mungkin kalau di sistem operasi Windows itu disebut dengan admin, jadi super user. Nanti bisa mengakses beberapa hal. Nah, jadi praktikumnya nanti akan mengetikkan perintah-perintah di sini. Saya kasih lihat contohnya, misalnya di sini kita lihat home-nya. Nah, ini. Jadi pada saat tadi kita ketikkan ls di sini, dia akan melihat folder-folder di tampilan sini di desktopnya. Jadi bisa dilihat di sini folder desktop, dokumen, download dan sebagainya. Jadi perintah ls itu perintah untuk melihat isi direktori home karena dia sekarang berada di direktori home. Nah, seperti itu. Kalau kita mau lihat tadi file sistemnya Linux, kita tinggal masuk ke Nah, ini jadi file sistemnya Linux. Ini nanti juga akan dibahas di praktikum kesekian. Nanti ada bin, boot, cd-rom, dan kita bisa melihat isi-isi file atau kodenya di dalam sistem operasi ini. Nah, kalau misalnya di Windows itu biasanya kita tidak bisa, bukan biasanya, kebanyakan kita tidak bisa mengakses file source code-nya. Jadi kelihatan file sistemnya, tapi kita tidak bisa melihat kode di dalam file sistem tersebut. Nah, seperti ini. Jadi kalian tinggal pilih nanti pakai yang ekstensi yang mana.
Jadi kalau tidak mau repot, misalnya menginstalkan sistem operasi Linux ini di dalam sistem operasinya, yang tentu saja membutuhkan sumber daya dari laptop atau perangkat Anda. Nah, itu bisa menggunakan dua ekstensi ini. Atau misalnya kalau ada yang mau pakai virtual machine lain, itu juga boleh jadi selain ini. Nah, di sini saya hanya memperlihatkan rekomendasi untuk virtual machine yang bisa digunakan untuk praktikum ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini tampilannya ya kita bisa mengakses seperti sistem operasi Linux-nya langsung. Beda dengan yang tadi yang hanya kita bisa melihat terminal. Nah, kalau kita ingin shutdown, nah tinggal kita shutdown sistem operasinya seperti ini. Nah, ini dia Ubuntu. Nah, ini sudah selesai, kita sudah shutdown sistem operasinya. Jadi tadi ada dua untuk software atau sistem operasi yang kita bisa gunakan. Jadi kalau untuk ini yang saya perlihatkan tadi itu berjalannya di browser Chrome. Jadi kalau misalnya di perangkatnya tidak ada browser Chrome, nah bisa diinstalkan atau mungkin bisa cari ekstensi serupa di browser yang misalnya Anda gunakan seperti Mozilla dan seterusnya. Nah, untuk praktikum pertama ini, jadi saya hanya perkenalkan sistem operasi atau tadi ekstensi yang bakal digunakan untuk praktikum ini. Nah, untuk tugas pertama dari praktikum ini yang harus Anda kumpulkan adalah Anda mencoba salah satu dari ekstensi tadi yang saya sudah jelaskan, atau misalnya mencoba menginstalkan Linux di dalam VirtualBox. Itu kalian pilih salah satunya. Tapi kalau tidak mau repot, ya tinggal pilih salah satunya, menginstalkan ekstensi ini yang tadi saya sudah jelaskan di perangkat Anda. Mau pakai yang Ubuntu Free Online Linux Server atau mau pakai yang dari Office Docs tadi, dari X Linux ini. Silakan pilih salah satu, kalian coba mengaksesnya, kemudian kalian screenshot hasil installnya. Jadi kalau tadi yang on Linux ini, kalian screenshot yang bagian sini. Kalau misalnya tadi yang pakai Ubuntu Free Online Server ini dari Onwards, kalian tadi screenshot hasil tadi pada saat Ubuntunya berjalan, kemudian Anda menjalankan terminal. Jadi screenshot saja, kemudian nanti upload di Google Classroom. Nanti saya sediakan halaman untuk tugas satu ini. Nah, untuk kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kalau ada yang tidak dimengerti, boleh nanti ditanyakan di Google Classroom-nya. Saya kira sekian untuk pertemuan pertama praktikum sistem operasi. Terima kasih.